الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة ومع الذمة وتركنا في محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك قد قال الله جل جلاله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji syukur daita dan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma orang baik dan daita berbagai macam kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga daita luat mereka baraweki di tempat yang mulia ini, rumah Allah yang agung ini. Mai penuhi mendaita undangan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari rumah Allah Subhanahu wa taala mengundang kita dengan azannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah Azza wa Jalla berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semenan doma imbiang kahin dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Na'au seperban dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjidnya di yaumul jum'ah, di hari Jumat. Ini khususnya hari Jumat. Tapi makna ayatnya adalah di semua waktu solat. Baik itu solat asar, maghrib, isya, dan juga subuh dan zuhur. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala, maipu wi paki pusarana kesibukanmu. Wi paki sarana pekerjaanmu. Datang penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahnya yaitu salat, sujud, rukuk, bermunajat, beristighfar, bertaubat dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dari tawar mereka poro tereki di ada tempat yang mulia akan. Semoga dari rumah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya nanti birahmatika ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, khatimul anbiya, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat nanti. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kamboto bersalawat dari rumah Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bahwasannya nanti orang yang akan
bersamaku di dalam surga orang yang mencintaiku. Salah satu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalawat kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara." Cuma bersalawat kepadaku sekali, menghindari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka si ede na salawatku pada rumah Allah Subhanahu wa taala kepadanya 10 kali. Maka banyaklah bersalawat wahai kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis sahihnya, perbanyaklah kalian melakukan atau bersalawat kepada Rasulullah di hari Jumat dan juga di malamnya. Memiliki keutamaan tersendiri hari Jumat ini untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, serana inar amma bal mada. Sa'aru seraan marinya ilal mada kaso di khutbah yang mulia ini, baik yang ada di dalam masjid ataupun di kampung kita yang tercinta ini, desa Tambe yang mulia ini, banyaklah bersalawat kepada Rasulullah sehingga dengan itu ndai tamawara dia ada rasa ada umumnya, dan di dalam masjid ini khususnya lo atau ita eda angi rumpa angi sama-sama la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada sarogan dari Allah Subhanahu wa taala piade. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katenggo iman daita, katenggo takwa daita, tingkatkan takwa daita, rasa dahu daita dan dari Allah Subhanahu wa taala kai sepoda-podan dahu dalam arti kelampar kerabi bendaita sau auro perintah kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, robi ikai bendaita sau auro on takar larakai kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ede ko makna hakikat takwa, kelampar bendaita sembah ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga bendaita Islam ake, hidupkan bendaita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna takwa. Takwa dengan hati, takwa dengan lisan, takwa dengan perbuatan. Dengan hati maksudnya adalah yakin betul bahwasannya dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia dan isinya ini. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya kita berdoa, hanya kepadanya kita memohon, kita meminta. Inilah takwa dalam bentuk lisan kita, dalam bentuk hati kita. Adapun dalam bentuk lisan, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renta bendaita, pehe bendaita saau ngahiro eli mataho mecaru yang akan menyeru manusia kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan manusia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkitkan semangat perjuangan para pemuda, membangkitkan jihad para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini sangat perlu. Karena warga pada rumah Allah Subhanahu wa taala hanya dengan takwa landai modal untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Bahkan dari rumah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika kita hidup, bahkan ketika nanti kita mati dalam keadaan bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah dari Wabel Madakaso pada kesempatan akhir dulu, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh dengan fitnah. Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin, kewajiban daita sebagai orang yang beriman. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ini landasan daita. Firman dari Allah Subhanahu wa taala. Di maka tenggo ngahiro elin daita, rukur rawin daita, saau aura kelampan daita. Dia ada kesempatan ake, dia ada mauri kain daita ake untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Matolong si agama Allah Subhanahu wa taala ngahina rumah Allah Azza wa Jalla. Piada nak tolong kuma dari rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat. Di dunia terutama di akhirat nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pala tolong wa aku agama dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kabuna ku cara tolong nak, yaitu kelampar kerawi bandaita au perintah kepada rumah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah sahihah yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waras pada dau melecehkan Islam, dau yang ingin merubah syiar Allah Subhanahu wa taala, merubah syariat Allah Azza wa Jalla, kita tolong agama Allah agar syariat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, agar syiar Islam terus disebarkan. Mereka tidak akan mengganti syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
jadilah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saff, ketika Nabi Isa alaihi salam berkata kepada Hawariyin, "Man ansari ila Allah?" Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. So menjadi penolongku datang dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah, maka nggahi penolong atau yang mendukung Nabi Isa alaihi salam, Hawariyun yang terdiri dari 12 orang. Mereka mengatakan, "Madadoho wahai Nabi Allah akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala." De ake kuda dinggahin daita, ake kuda dipehe daita, da direntang daita, datang dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Sentabe rumah, insyaallah madakaso akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Waras seperti rubah masjid atau membangun masjid Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lain, maka kenguartaiku, kategurku, keperjuangkanku agar dibangun masjid itu seperti layaknya masjid yang menjadi syiarnya Islam, yang menjadi syiarnya kaum muslimin. Karena ini adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dendaita akeke masih sedikit yang saling nasihat menasihati antara satu sama lain. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya daita diuji, suatu saat tiba-tiba di desa kita muncul satu masjid yang bentuknya tidak sama dengan masjid pada umumnya. Masjid yang atapnya adalah seperti atap syiarnya orang-orang kafir, a'udzubillah. Lalu apa yang akan kita lakukan kecuali menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang harus kita lakukan wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kunu ansarullah. Jadilah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman fitnah ini wahai kaum muslimin, wa orang gahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua fitnah itu nanti akan datang. Kaum muslimin ini banyak penduduknya. Khususnya dai tadi ada sila tambeake. Apakah wardo kafi? Wardo kafi mangede dai de kompen dai take. Mangaya sama landai tadi rasar kampung dai tak watiwara. Tapi kenapa wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang masjid kita ini masih kosong. Masjid kita ini hanya berapa shaf ketika sholat Jumat atau ketika sholat jamaah. Ini adalah kurangnya kita di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita sama-sama sadar ketika fitnah ini datang, mereka semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala akan mengerumuni kita seperti mengerumuni makanan di dalam nampan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, an Subani radhiyallahu anhu qol, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-aklata ila qas'atiha. Faqala qailun, wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa ka ghusa'is sail wala yanzi'anna fi suduri aduwikum al-mahabat 'alaikum wala yaghzifanna fi qulubikum al-wahan. Faqala qail, wa man wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah penyakit yang menimpa kita pada akhir zaman ini wahai kaum muslimin, yang menjadikan dai lalai terhadap agama Allah, tidak mau menolong agama Allah, masih memikir tentang jabatan, masih memikir tentang posisi, masih memikir tentang ini dan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita, maka kita abai karena kita cinta terhadap dunia. Namaiku sebuah zaman piade ngahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh kami doho piade. Namai kerumuni kung kami doho punya setika sia doho de kerumuni lepina, punya setika lepina ngahade ade tare. De ade doku, de ade pinggang. Ngahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu dikabarkannya kepada kita. Terjadi sekarang. Bagaimana Amerika dan Cina mereka memperebutkan Indonesia ini. Amerika bergerak di Indonesia Timur. Mereka dengan wal'iyazubillah perdagangannya yang berkaitan dengan minyak wal'iyazubillah. Lalu kemudian Cina wal'iyazubillah mereka memperebutkan kita kaum muslimin. Inilah yang terjadi pada zaman kita. Lalu sekarang manakah kita sebagai jati diri kita penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Itu pada dirahawan daita. Dan dirahawan dari kedepan dari rumah Allah Subhanahu wa taala akan muncul penolong agama Allah. Nanti akan kami jelaskan bagaimana cara menjadi penolong agama Allah. Terjadi ini wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang begitu banyak. Anak-anak
diracuni dengan narkoba. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan semua ini? Lalu kita bisa lihat bagaimana rusaknya akhlak generasi kita. Anak-anak kita dipengaruhi oleh narkoba, dipengaruhi oleh HP. Ma'azallah. Ini menjadi tugas kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menolong agama Allah? Kita, anak-anak kita, keturunan kita. Maka oleh karena itulah kita sering berdoa di tanah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sentak beta rumah baik to ija karunia mata ke anak masoleh rumah. Keturunan masoleh rumah yang akan menjadi imam bagi orang-orang yang beriman, imam bagi orang-orang yang beriman, penolong bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi agama Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wara upam buat cara ndaita ndadi karawita lu akhir menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perbaikilah diri kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai isi pusigi ke menae ke rebau tu ke sama badai ke remaki-maki dai tu ke waktu sampai mai sama-sama gahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan dilihat kejayaan Islam itu di waktu solat subuhnya. Kalau solat subuhnya itu sama dengan solat Jumat, maka insya Allah Islam itu nanti akan kembali jaya, akan kembali jaya. Inilah tugas berat buat kita semuanya, tugas berat buat kita semuanya. Terjadi banyaknya solat Jumat, solat subuh seperti solat Jumat hanya di pondok-pondok pesantren saja, hanya di pondok-pondok pesantren saja yang mereka memberlakukan pendidikan selama 24 jam, solat 5 kali sehari semalam, tidak ada bedanya, jamaahnya sama banyaknya. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin, bagaimana sigir tu undai kada niki kampor-poron dai akeke, insyaallah kita akan isi semuanya karena kita semua juga adalah merupakan orang-orang yang beriman. Tingkatkan takwa kita, perbaiki amal kita, maka insyaallah kita akan mudah memperbaiki orang lain. Maka dua kali kaina wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naluakirin dadi dari rumah Allah Subhanahu daita menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah banyak berdakwah. Dakwah, isi ceramah. Sentak betan daita yang menjadi panitia masjid, dimanapun kita menjadi panitia masjid, adakan kajian-kajian, adakan kajian-kajian. Maka insya Allah dengan itu umat Muhammad SAW akan mengetahui tentang agamanya. Lalu kemudian yang ketiga adalah didik generasi kita melalui pondok-pondok pesantren, suruh hafal Al-Quran. Maka mereka inilah nanti yang akan memperjuangkan agama Islam. Mereka inilah nanti yang akan memperjuangkan agama Islam. Yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang Islam kita ini. Semoga kampor-poron laida, kaum muslimin yang hidup di desa kita yang tercinta ini dijauhkan dari segala fitnah. Kita berdoa. Fitnah dengan banyak hal model fitnah yang akan terjadi di kalangan umat kita. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kunu ansarullah. Jadilah penolong agama Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Lama dekat saya sampaikan melalui mimbar yang mulia ini, khususnya kepada masyarakat Desa Tambe yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daita saat-saat ini sedang dihadapkan dengan fitnah yang besar, yaitu dibangunnya satu masjid yang itu beratapkan seperti gereja. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya masyarakat Tambe saja, tapi semua kaum muslimin yang ada di Kabupaten Bima ini. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan model bangunan yang seperti itu. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sentaben sore daita, apakah ada gerakan iman kita, getaran iman kita ketika melihat model yang seperti itu?
Sudah sampai seperti itukah kita hidup di negeri ini? Sampai tempat-tempat ibadah kita mau diserupai dengan tempat-tempat ibadah orang-orang yang beda agama dengan kita, waliyazbillah. Maka ini tugas bagi kita semuanya untuk saling menasehati. Siapapun yang terlibat di dalam pembangunan ini, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak soren daita keturunan daita pede wa umaten dai sarata ke daita talopo kao agama. Tapi bagaimana generasi daita yang dididik dengan narkoba seperti ini, waliyadzubillah, mereka akan jauh dengan agama, tidak peduli lagi dengan agamanya. Satu masjid yang muncul, kalau seandainya kita diam, kita membiarkannya, lalu tidak menutup kemungkinan nanti di tempat-tempat lain juga nanti akan muncul seperti itu. Oleh karena itu, Allah sekarang menagih hati kita semuanya, iman kita semuanya. Siapa yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Masjid yang mulia, rumah Allah yang mulia, yang memiliki ciri-ciri khusus di semua negara, yang itu memiliki kubah dan juga menara. Oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipandang dari jauh saja sudah ketahuan kalau itu adalah masjid. Dilihat dari segi menaranya, dilihat kubahnya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man tashabbaha qaumun fahuwa min. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka itu bagian dari mereka, waliyadzubillah. Jangan sampai daita seperti itu. Termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka oleh karena itu, jadilah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pihak Forum Umat Islam Kota Bima atau Kabupaten Bima, kita juga akan sama-sama bergerak untuk menyentuh hati pemerintah kita agar mereka mau merubah atap masjid ini menjadi atap masjid seperti layaknya masjid-masjid yang lain, sehingga syiar Islam tidak akan dikaburkan, tidak akan mereka manipulasi dengan syiar-syiar yang lain, waliyadzubillah. Mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang selalu istiqomah, ikhlas untuk selalu beribadah kepadanya. Kita hidup untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa dhunuba jami'al muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami anak-anak yang soleh untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang tidak akan pernah lupa untuk mendoakan orang tua kami di setiap sujud, di setiap solat kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah orang tua kami, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal, ya Allah. Ya Allah, terangilah kubur mereka, ya Allah. Luaskanlah kuburan mereka, ya Allah. Tinggikanlah derajat mereka, ya Allah. Masukkanlah orang tua kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Jadikan mereka semua sebagai penghuni surga Firdausmu birahmatika ya akramal akramina ya rabbal alamin. Ya Allah, lindungilah anak dan generasi kami, ya Allah, dari segala fitnah zaman ini. Lindungilah mereka, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah siapapun yang ingin menghancurkan generasi kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah generasi kami. Jadikan mereka semua anak-anak yang soleh untuk kami yang telah melahirkannya, ya Allah. Ya Allah, lindungilah generasi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.